beliau ini alumni muallimin, setelah muallimin ke Mesir, setelah itu Gajah Mada, setelah itu University of Malaya ya, Malaysia. Ya, alhamdulillah sekarang beliau sebagai dosen di program studi ekonomi syariah. Saya menulis buku bersama beliau, judulnya Tafsir Hadis Ahkam Ekonomi dan Bisnis. Ya, itu kira-kira. Kemudian beliau juga sebagai anggota Majelis Parti Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan sekaligus DPS Dewan Pengawas Syariah BMT Baitul Mal wa Tamwin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi sekedar pengantar, nanti ada dua yang akan menyampaikan ini. Pertama Ustaz Mukhlis Rahmanto sebagai akan mengantarkan kita bagaimana bentuk-bentuk riba yang dilarang oleh Allah yang kadang kita lalai, kita sepelekan, dan kemudian bagaimana solusi lepas dari utang riba. BMT salah satu ahlinya ya yang akan menjelaskan itu. Saya kira itu saatnya. Mari kita awali pengajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kepada Ustaz Mukhlis, waktu saya serahkan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa busyra lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Walhamdulillahi rabbil alamin al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, sholihin dan sholihat jamaah pengajian kopi ngaji yang kita semua berharap pada kesempatan pagi hari ini kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk dari keridhaan Allah adalah Bapak Ibu sekalian hadir di majelis ini untuk senantiasa tafakuh fiddin, senantiasa terus menerus tidak pernah berhenti untuk mempelajari ajaran Islam yang kita yakini kebenarannya ini. Semoga kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini sampai ajal menjemput kita. Karena
Di dalam Islam kita diminta untuk menuntut ilmu sejak dari kita masih di dalam kandungan ibu kita sampai nanti ke liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Salam serta salam adalah kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau adalah salah satu atau satu-satunya yang harus kita teladani, karena di dalam Al-Quran sudah kita mengetahui semuanya beliau adalah uswatun hasanah. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang harus kita prioritaskan, kita dahulukan untuk kita hormati, untuk kita doakan, untuk kita meneladaninya, kecuali adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu hal yang baru saja kita lewati, yaitu hari Selasa kemarin, kita telah memasuki tahun baru Hijriah, yaitu tanggal 1 Muharram. Tahun berapa Bapak Ibu sekalian? 1448 atau 1448 Hijriah. Berarti Bapak Ibu sekalian, kita itu telah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih sekian tahun itu. Kurang 52 tahun lagi umurnya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah 1500 tahun. Ya. Jadi sudah sangat panjang, sehingga kita harus senantiasa melanjutkan apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Salah satunya adalah bagaimana agar kita melakukan seluruh kegiatan dalam hidup kita yang biasanya bisa kita bagi menjadi dua hal, yaitu kegiatan yang terkait dengan ibadah kita, dan yang kedua adalah kegiatan yang terkait dengan muamalah. Dalam hal ibadah, ya, kita harus 100% berusaha meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya terkait dengan rukun Islam yang 5 yang kita semuanya telah mengetahuinya, mulai dari salat sampai kita melaksanakan ibadah haji jika kita memang mampu. Yang kedua yaitu di dalam hal muamalat. Nah, muamalat ini terkait dengan bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia, baik dalam hal politik, di dalam hal sosial, maupun di dalam hal ekonomi dan bisnis. Semua yang saya sebutkan tadi, ya, khususnya terkait dengan ibadah dan muamalat, itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ya, Islam itu sebenarnya sudah selesai, ajarannya sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW, dan apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW itu pasti tidak akan pernah luput dari bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada kesempatan pagi hari ini tema yang diberikan kepada kami yaitu hijrah dari riba. Nah, kalau kita kaitkan ya, tema ini terkait dengan ya, bidang muamalah hubungan sesama manusia, khususnya terkait dengan kegiatan ekonomi dan bisnis. Berarti Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita melakukan kegiatan ekonomi, kegiatan bisnis, ya, melakukan jual beli, ya, melakukan kerjasama bisnis, ya, dan lain sebagainya. Kalau mau kita cek di dalam Al-Quran, itu termasuk dari kegiatan ya, atau di dalam Islam disebut sebagai takwa itu sendiri. Kok bisa Bapak Ibu sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum ya, mukminin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Bagaimana cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, secara umum adalah kita intisalu awamirillah wajtinabi nawahihi. Kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan menjauhi segala larangannya. Maka takwa itu mencakup semua hal yang ada dalam kehidupan kita ini. Tidak hanya kaitannya dengan ibadah, tidak hanya takwa itu dengan puasa Ramadan, tidak hanya dengan sholat, tidak hanya dengan membayar zakat, bersedekah dan lain sebagainya. Tetapi melalui ayat ini tadi kita bisa tahu bahwasanya ciri orang yang bertakwa itu juga dalam kegiatan ekonomi dan bisnisnya itu adalah menjauhi yang namanya riba. Wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah sisa riba. In kuntum mukminin, jika kamu sekalian betul-betul termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, takwa itu ya mencakup semua hal yang ada dalam kehidupan kita ini. Takwa di dalam hal ibadah, takwa dalam hal politik, takwa dalam hal masalah sosial, dan bertakwa ya dalam hal atau dalam hal kegiatan ekonomi dan bisnis. Maka Nabi SAW tadi yang saya kutip di awal tadi apa? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Berarti kalau posisi kita ya sebagai seorang pedagang di pasar, dia harus bertakwa kepada Allah, karena kita ya dalam hal ini adalah apa? Berkegiatan ekonomi dan bisnis. Ya, sudah ke situ Ustaz Zakir ini ya. Yang berposisi ya, atau memiliki jabatan ya, sebagai wakil rakyat di DPR, ya, di DPRD dan lain sebagainya, berarti harus bertakwa dengan posisinya itu dan masuk ke dalam bidang politik. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ya, inilah pentingnya kita memahami Islam itu secara penuh. Ya. Dan ini Bapak Ibu sekalian baru disadari oleh para pemimpin kita, khususnya di negara kita itu baru pada tahun 1990.
Ya. Para pimpinan kita, pejabat kita yang khususnya ada di Bank Indonesia itu baru sadar, oh ternyata Islam itu tidak hanya ngatur masalah ibadah loh. Oh ternyata Islam itu tidak hanya mengatur masalah sholat, zakat, ternyata juga mengatur masalah ekonomi. Dan salah satu ya, hal yang terkait dengan masalah ekonomi yang ini menjadi aturan ya, atau inti dan prinsip dari aturan bagaimana kita berkegiatan ekonomi dan bisnis itu adalah agar kita menjauhi riba itu sendiri. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, ya, apa itu yang dimaksud dengan riba? Ya. Apakah hanya terkait dengan bunga atau bunga bank khususnya yang pada tahun 2002 Majelis Ulama Indonesia itu telah memasukkan yang namanya bunga bank itu sebagai bagian dari riba yang diharamkan. Disusul oleh Majelis Tarjih pada tahun 2006, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengikuti ya, apa yang telah diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan memfatwakan bahwasannya bunga bank itu adalah bagian dari riba yang diharamkan. Nah, pertanyaan sendiri, apa itu riba Bapak Ibu sekalian? Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tadi sudah saya baca juga di awal, yaitu wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan yang namanya jual beli. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang namanya riba. Dari sini saja kita akan tahu Bapak Ibu sekalian, apa sih bedanya antara riba dengan jual beli, atau apa sih itu riba? Secara sederhana pasti riba itu bukan jual beli. Ya. Riba itu pasti bukan jual beli. Nah, kalau mau kita bedakan ya, apa itu jual beli dulu? Bapak Ibu, jual beli itu berarti apa? Kegiatan yang melibatkan dua pihak, yaitu ada penjual, ada pembeli. Dan terjadilah pertukaran di antara kedua belah pihak ini. Apa yang dipertukarkan? Penjual memberikan barang, pembeli memberikan uang. Penjualnya ini tidak hanya memberikan barang, tapi juga bentuk-bentuk jasa yang lain. Ya. Jasa travel umroh dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Berarti apa? Dalam jual beli terjadi pertukaran antara uang dengan barang atau jasa. Oke. Itu yang pertama. Sudah jelas berarti. Berarti kalau riba apa Bapak Ibu sekalian? Riba itu berarti adalah ziyadah masyrutoh. Ya, ala kulli ra'sil mal, ya, tambahan yang dipersyaratkan atas setiap pokok pinjaman. Berarti kalau pinjaman itu biasanya apa Bapak Ibu? Ya, kaitannya dengan uang. Maka kalau riba itu berarti ya ada dua belah pihak, ya, ada kreditur, ada debitur. Ada orang yang memberikan pinjaman, ada orang yang menerima pinjaman. Berarti apa Bapak Ibu yang dipertukarkan? Yaitu uang.
Maka riba itu adalah pertukaran antara uang dengan uang. Nah, kan sama-sama Pak Ustadz, ada tambahannya, itu dijual beli juga ada keuntungannya, di riba juga ada keuntungannya, ya. Lalu apa bedanya? Kira-kira bedanya apa Bapak Ibu sekalian? Yaitu terkait dengan hal barang atau benda yang dipertukarkan. Kalau jual beli tadi jelas antara uang dengan barang atau jasa. Kalau riba itu antara uang dengan uang. Kenapa nggak boleh uang dengan uang? Karena di dalam Islam yang namanya uang itu bukan sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Uang itu bukan, kalau di dalam bahasanipun ekonomi, itu namanya komoditas, bukan Bapak Ibu sekalian. Uang itu adalah alat tukar. Uang itu adalah alat pembayaran. Maka tidak boleh kok kita itu ya memperjualbelikan uang atau kemudian menyewakan uang, kemudian kita mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Jadi itu Bapak Ibu sekalian penekanannya, ya. Kalau kita ingin memahami riba, ya, itu adalah pertukaran antara uang dengan uang. Karena apa? Nabi SAW bersabda, innamar riba fin nasi'ah. Kebanyakan riba itu adalah fin nasi'ah, di dalam utang piutang. Nah, utang piutang kan biasanya kaitannya dengan peredaran uang tadi, perpindahan uang dari satu orang, dari kreditur ke debitur tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah yang harus kita pahami, sehingga kalau kita ingin menjadi orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, berarti kita harus berusaha di dalam kegiatan khususnya ekonomi dan bisnis kita menjauhi hal ini. Karena apa? Ya. Kalau pertukaran antara uang dengan barang, tentu apa? Pihak yang kedua dalam hal ini pembeli mendapatkan apa? Barangnya, Bapak Ibu ya, ada barangnya. Tapi kalau pertukaran uang dengan uang, ya hanya dapat uang, mana tidak ada barang dan lain sebagainya, ya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala melarang betul-betul, ya, dengan lafaz harrama, mengharamkan yang namanya riba itu sendiri. Nah, secara sederhananya apa sih itu riba? Dari tadi yang saya jelaskan, riba itu adalah apa? Menyewakan uang dengan harga tertentu. Dan itu saja Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi menyewakan uang dengan harga tertentu. Si A, ya, kalau dia melakukan akad, melakukan transaksi, melakukan perjanjian jual beli, ya, kepada si B, ya, si A menyerahkan uang, kemudian si B menyerahkan barang. Harganya HP misalkan 1 juta. Si B mengambil keuntungan 50%. Menjadi 1.500.000. Si A ketika, ya, meminjam uang kepada si B, ya, 1 juta, gitu ya. Kemudian si B ini mempersyaratkan, kalau kamu pinjam uang kepada saya 1 juta, saya kasih kamu bunganya 50%. Jadinya si A harus mengembalikan kepada si B 1.500.000. Apa bedanya Bapak Ibu sekalian? Ya beda tadi kan, ya, jelas-jelas itu beda. Karena pada pokoknya
Di dalam Islam, uang itu adalah alat tukar, alat pembayaran. Nah, bagaimana Pak itu kalau ada kita mau pergi umroh, kita mau ke luar negeri, ya, kita kan butuh rial, kita butuh dolar, ya, maka pergilah kita ke money changer, ya, jasa tukar uang. Ya. Itu seperti apa kalau seperti itu? Ya. Yang seperti itu, ya, itu karena memang betul-betul terpaksa. Kita butuh, ya, dan Majelis Ulama Indonesia termasuk Majelis Tarsih membolehkan dengan syarat harganya itu berlaku selama 24 jam. Ya. Ya. Jadi karena memang kita betul-betul membutuhkan. Tapi kalau kita ada saudara kita datang, ya, mau minjam uang, ya, untuk membayar biaya sekolah kuliah anaknya, ya, 10 juta, ya, kok kita kasih bunga, nah, itu berarti, ya, kita sudah melakukan yang namanya riba itu sendiri. Ya, itu sudah kita melakukan riba itu sendiri. Sehingga di dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, ya, terkait dengan hal ini kita juga harus memahami, ya, semua hal itu, semua urusan itu tergantung niatnya. Yang pertama, niat kita itu mau melakukan kegiatan sosial dengan membantu saudara kita ini, ya, atau mau kita melakukan bisnis yang boleh kita mengambil keuntungan dari kegiatan bisnis tersebut. Ya. Kita akan bedakan. Saudara kita datang kepada kita mau minjam uang 10 juta, ya, untuk membayar SPP anaknya. Saudara kita datang ke kita mau minjam uang, ya, tapi untuk tambahan modal usaha dia. Beda nggak Bapak Ibu sekalian? Beda kan? Disinilah maka di dalam Islam, ya, kalau kita belajar fikih muamalat itu kita membedakan antara akad yang sifatnya sosial, istilahnya namanya tabarruk atau ta'awun, dan akad yang sifatnya bisnis, kita boleh mengambil keuntungan. Ya. Karena apa? Terjadi kerjasama bisnis, memang niatnya itu untuk mengambil profit atau keuntungan. Ya. Tinggal nanti kalau saudara kita mau pinjam 10 juta buat nambahin modal, kita sepakati. Ya. Ya. Nanti kalau kamu untung, ya, gitu ya, bagi hasil, ya, dari keuntungannya, ya, nanti saya 60% karena saya yang punya modal, ya, kamu ya 40%, atau saya 40%, saudara kita tadi yang butuh modal tadi 60%. Boleh-boleh saja tergantung kesepakatan. Kenapa harus dibedakan Bapak Ibu sekalian? Karena kebanyakan manusia itu pengennya untung. Semuanya serba ingin dijual. Ya. Dan itu sudah menjadi sifat manusia itu sendiri. Kalla bal tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu kalau sudah ngomongin uang itu pengennya apa? Nggak mau rugi. Manusia kalau pengen ngomongin harta itu nggak mau rugi, pengennya untung terus. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu di dunia ini pasti pasangan. Ada panas, ada dingin, ada laki-laki, ada perempuan, ada pula
untung dan ada pula rugi. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, disinilah Islam mengatur yang namanya riba itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya, apakah riba ini telah terjadi dan menjadi kebiasaan umum dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sejak dulu? Jawabannya iya. Ya. Termasuk pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada istilah dalam Al-Quran itu dalam fikih namanya adalah riba jahiliyah. Ini Bapak Ibu ya. Riba jahiliyah. Di mana yang melakukan sendiri itu orang terdekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah Abbas bin Muttalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman jahiliyah, Bapak Ibu sekalian. Termasuk salah satu sahabat yang menjadi pahlawan Islam, yaitu Khalid bin Walid. Yang kalau mau kita gambarannya pada zaman sekarang, ya mohon maaf, pekerjaannya itu salah satunya menjadi semacam rentenir. Ya, jadi menawarkan kredit. Ya. Salah satunya ke suku Sakif bin Amr. Ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika ayat pengharaman riba itu mencapai tahapan betul-betul diharamkan, karena mengharamkan riba itu Bapak Ibu sekalian, ya, tidak bahasa Jawa niku ujug-ujug, tidak tiba-tiba. Karena merubah kebiasaan suatu masyarakat itu tidak bisa ujug atau tiba-tiba. Tapi begitu surat Al-Baqarah 278 tadi diturunkan, ya, dan 275 tadi, dan didengar oleh Abbas bin Muttalib, didengar oleh Khalid bin Walid, maka segera kedua sahabat ini sam'an wa ta'an ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung mentaati perintah Allah ini dengan meninggalkan untuk mengambil sisa bunga, ya, yang masih ada, ya, di debitur, ya, di orang-orang yang dia berikan kredit, hanya mengambil pokok pinjamannya saja. Ya. Pertanyaannya lagi, bagaimana sih riba jahiliyah itu yang dilakukan oleh Khalid bin Walid dan Abbas bin Muttalib pada zaman jahiliyah itu? Paling tidak ada dua bentuk Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yaitu, ya, si A ini meminjam kepada si B, gitu ya, sejumlah uang, katakanlah 1 juta, gitu ya. Ya. Tapi di awal akad utang piutang ini, si B tidak menyatakan nanti, ya, ketika kamu mengembalikan uang ini ditambahi bunganya, ya. Itu di awal akadnya nggak ada, Bapak Ibu sekalian. Jadi si A kemudian minjam kepada si B uang katakanlah 1 juta, ya. Tapi begitu jatuh tempo, ya, katakanlah 1 bulan kemudian, si A ini tidak bisa mengembalikan pinjamannya kepada si B 1 juta tadi, maka si B kemudian mengatakan, karena kamu tidak bisa membayar utangmu, maka aku berikan bunga tambahannya 50%. Jadi kamu harus membayar, sekarang totalnya adalah 1.500.000. Itu bentuk yang pertama dari riba jahiliyah.
Bentuk yang kedua, ya, yaitu si A meminjam kepada si B uang 1 juta, dan si B ini sebagai kreditur langsung mengatakan apa? Ya, kamu saya pinjami uang 1 juta sekaligus bunganya 50%. Jadi sudah dipersyaratkan bunganya ini di awal, Bapak Ibu sekalian. Ya. Di paling tidak ada 2 bentuk riba jahiliyah yang dilakukan oleh umat, oleh masyarakat pada zaman jahiliyah, dan kemudian menjadi asbabun nuzul, menjadi penyebab dan alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan yang namanya riba itu sendiri. Jadi sudah menjadi kebiasaan Bapak Ibu sekalian pada zaman tersebut. Nah, kemudian ya, Rasulullah SAW ya, juga memiliki ramalan. Wah, ini ya. Ini ramalan, kok katanya ramalan ya Bapak Ibu ya. Proyeksi. Nah, ya, atau gambaran besok ya. Layak tianna 'alan nasi zamanun la yaqqa ahadun illa akala riba. Famalam yakulhu ya akala min gubarihi. Nabi 14 abad yang lalu, 1448 tahun yang lalu, itu sudah meramalkan, sudah memproyeksikan bahwasannya nanti layak tianna 'alan nasi, akan datang suatu masa ya, zamanun la yaqahadun illa akala riba, di mana semua orang itu akan memakan harta riba. Atau apa? Atau akan tidak bisa lepas dari sistem ekonomi ribawi. Bapak Ibu sekalian, itu sudah diramalkan oleh Nabi 14 abad yang lalu. Sehingga kita tidak akan bisa lepas dari sistem ekonomi ribawi. Siapa famalam yakulhu, meskipun tidak ada niat seseorang pada zaman itu ya, untuk terlepas dari riba, tidak mau makan harta riba, tetapi dia tetap akan terkena riba, dalam hal ini adalah debu dari riba itu sendiri. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kondisi kita zaman sekarang ini? Betul tidak apa yang diramalkan Rasulullah SAW tersebut? Betul. Ya. Sekarang ini sistem ekonomi dunia kita ini berjalan dengan namanya sistem ekonomi riba berbasis usury, bahasa Inggris ini, berbasis interest atau berbasis bunga itu sendiri. Nah, ini saya masuk tadi, Ustaz Zakir sudah mancing-mancing ke politik ya. Berapa Bapak Ibu total utang negara kita? Nah, negara aja punya utang, apalagi kita ya. Kurang lebih pada tahun 2025 utang negara kita itu sekitar 8.900 triliun. Yang 8.900 triliun itu bunganya yang harus dibayarkan oleh negara, oleh pemerintah kita adalah kurang lebih 10-15%. Itu dibayarnya biasanya 2 kali dalam setahun, Januari dan Juni. Nah, ini Juni berarti pemerintah harus bayar utang ya, dan bunganya.
15% dari 8.900 triliun berapa itu Bapak Ibu? Kurang lebih 1.335 triliun. Itu bunganya sendiri 1.335 triliun. 15% dari 8.900 triliun. Kalau mau lebih dalam lagi, biasanya utang luar negeri, utang apa namanya, pemerintah itu tuh terdiri dari utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Ya. Dari 8.900, utang luar negeri kita sekitar 3.700-an. Kemana Bapak Ibu utang kita? Kebanyakan ke Singapura. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya sudah bisa membayangkan di Kopi Ngaji ini 1 triliun saja itu, Bu. Ya. Itu kalau harga kopi itu 5.000, okay, itu sudah bisa buat beli berapa? 200 juta gelas kopi. Karena ini di Kopi Ngaji. Ya. Bagaimana kalau bunga 15% tadi 1.335 triliun, sudah berapa gelas Kopi Ngaji? Artinya Bapak Ibu sekalian, kita ini sekarang betul ya hidup di zaman yang sebagaimana Nabi ramalkan 14 abad yang lalu. Ya, kita nggak bisa lepas dari sistem ekonomi berbasis bunga. Ya. Maka kemudian para ulama menghukumi ini keadaan darurat. Ya. Sehingga hukumnya adalah kita dalam keadaan terpaksa. Iya, loh, kita kan nggak bisa lepas Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu guru di sini yang dapat sertifikasi itu lewat bank mana, Bu? Nah, oke. Bapak Ibu yang dapat guru, ya. Bantuan apa namanya dan lain sebagainya, bantuan pemerintah kebanyakan lewat ya. Termasuk saya sendiri Bapak Ibu ya, saya terpaksa tidak harus memiliki rekening di bank yang menggunakan sistem bunga. Jadi kita nggak bisa lepas Bapak Ibu sekalian. Okay. Ya. Terakhir, pertanyaan adalah bagaimana solusinya sekarang? Kalau kita sudah ya tidak bisa lepas dari riba itu sendiri. Solusinya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullah mastata'tum." Bertakwalah kamu semampu kalian. Karena tadi takwa itu juga bagian dari bagaimana kita berkegiatan ekonomi dan bisnis sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mastata'tum dalam hal ini bisa kita artikan ya semampu kita, seminimal kita ya, yang bisa kita lakukan. Kalau nggak bisa maksimal, ya kita paling nggak minimal apa yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan adalah mari kita sama-sama punya rekening di lembaga keuangan syariah. Mau bank syariah, mau BMT UMY, ya, sudah saya endorse ya. Boleh. Karena apa? Lembaga keuangan syariah itu adalah ijtihad ulama sebagai solusi ya, bagi kita agar kita terhindar dari sistem ekonomi yang tadi tidak bisa kita hindarkan karena menggunakan sistem ekonomi berbasis bunga atau ribawi. Meskipun sekarang saya kira masih banyak Bapak Ibu yang bertanya ya, apa bedanya antara syariah dengan yang tidak syariah? Oh, kok malah lebih mahal yang syariah ya?
Berarti Bapak Ibu tadi pikirannya tadi nggak mau rugi tadi. Jangan sampai mentang-mentang syariah kok disuruh murah, itu nggak boleh, nggak bisa. Berarti panjenengan merendahkan syariah itu. Dengan syariah kan namanya akadnya jual beli Bapak Ibu ya. Jual beli itu kan kita boleh mengambil keuntungan ya, berapapun asalkan terjadi kesepakatan. Tidak ada pembatasan keuntungan di dalam Islam, itu tidak ada Bapak Ibu sekalian. Jangan mau untung 100%, mau 50%, yang penting apa? Akadnya ya, terjadi antara bin, saling rela, saling sepakat. Nah biasanya ya keuntungan itu ya ukurannya adalah taksiran umum, harga yang berlaku pada saat itu. Ya. Maka solusinya salah satunya adalah kita harus memiliki rekening di lembaga keuangan syariah. Minimal itu Bapak Ibu sekalian. Yeah. Yeah. Minimal itu. Jadi kalau dapat gaji, dapat keuntungan, ya silahkan, meskipun masih kita punya rekening di konvensional, pindahkan ke syariah. Ya. Karena itu salah satu usaha minimal kita. Sehingga dalam hal ini kita insya Allah ya telah berusaha ya, kalau tidak bisa maksimal karena tadi sangat terpaksa, kita bisa minimal pada saat ini menghindari sistem ekonomi yang berbasis riba itu sendiri. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga memberikan manfaat meskipun sedikit. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basiril mukhbidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Matur nuwun sangat Ustaz Mukhlis. Sudah lama kita tidak mendengar ceramahnya Ustaz Mukhlis. Kali ini menghentak dengan masalah yang mungkin sehari-hari kita lakukan, ya, secara tidak sengaja. Baik, sebelum kita lanjutkan ya bentuk-bentuk riba, nah nanti bisa dibantu oleh penjelasan dari BMT ya, mungkin sekitar ya 5-10 menit. Jadi BMT itu menghubungi saya, Ustaz bisa nggak kita sharing, mau membantu melunasi hutang riba ya, itu salah satu ininya. Nah mungkin bisa ada solusinya ya, saya persilahkan. Dan ini ada laporan, alhamdulillah pagi ini dana infak terkumpul untuk dakwah kopi ngaji 4.070.000 rupiah. Alhamdulillah, ajarakumullah fima ataitum wa barakallahu fikum, amin. Monggo kepada BMT sebelum kita buka tanya jawab ya, mungkin sekitar ada door prize ya, ada door prize sekitar 5 ya, 1 untuk MC. Enggak. Silakan Mas Hasan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Syakir, Sohibul Haflah yang berbahagia. Yang saya hormati Ustadz Mukhlis Rahmanto, penceramah yang memberikan tausiah pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini kita semuanya bisa bertemu, bertatap muka, dan diberikan berbagai macam kenikmatan. Salah satunya nikmat kita pada pagi hari ini mendatangi
pengajian umum kopi ngaji di tempat yang berbahagia ini. Salawat beserta salam semoga selamanya tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya yang berkiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Syakir atas kesempatannya yang diberikan kepada kami untuk kami bisa memberikan informasi dan juga kami bisa bersilaturahmi. Sungguh kesempatan yang sangat baik sekali bagi kami untuk bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu hadirin sekalian jamaah pengajian umum kopi pagi pada Sabtu pagi ini. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, ada sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka tak arif. Baik, awal pagi ini saya akan memperkenalkan diri. Saya sendiri nama Hasan Ismail. Kami dari tim BNTUMJ. BNTUMJ itu apa, Ibu? Perlu Bapak dan Ibu hadirin sekalian ketahui, pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah BNTUMJ bisa bergabung di acara pengajian umum ini. BNTUMJ merupakan lembaga keuangan syariah yang didirikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi BNTUMJ adalah unit bisnis bagian dari solusi yang tadi bisa Bapak Ibu hadirin sekalian menjadi alternatif ataupun menjadi tujuan jika Bapak dan Ibu hadirin sekalian membutuhkan lembaga keuangan syariah yang betul-betul konsen bagaimana bertransaksi tanpa riba, bagaimana bertransaksi syar'i tanpa riba. Bapak dan Ibu hadirin sekalian bisa nanti menghubungi BNTUMJ. Ya betul, untuk stand kami ada di pojok kanan. Tadi pas Bapak Ibu hadirin masuk ada tulisannya BNTUMJ, dan Bapak Ibu hadirin sekalian juga bisa melihat di brosur yang kami bagikan bahwa BNTUMJ betul-betul dengan tagline kami transaksi syar'i tanpa riba. Kami betul-betul bertransaksi selayaknya apa yang seharusnya syariat menjelaskan bagaimana transaksi itu agar sama-sama kita terhindar dari riba. Nah, solusinya seperti apa? Tadi dari Ustadz Muklis sudah menjelaskan bahwa bahaya riba itu seperti apa. Bahkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 279, bahaya yang sangat harus kita hindari adalah diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Siapa kita bisa berperang dengan Allah, maka dari itu betul apa yang dikatakan Ustaz Rahmanto bahwa bertakwalah kepada Allah, bahwa bertakwa itu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salah satu larangan itu adalah kita menjauhi riba di sekitar kita. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, salah satu solusi dari riba itu adalah jual beli. Maka BNTUMJ transaksinya itu adalah jual beli. Bisa Bapak Ibu hadirin sekalian lihat di brosur yang kami bagikan, salah satu produk yang kami, layanan kami yang berikan kepada umat Islam atau mitra-mitra kami adalah dengan cara jual beli. Jadi BNTUMJ betul-betul memiliki barang, kemudian menguasai barang, lalu menjual kepada mitra sesuai dengan harga yang disepakati. Itu bisa produknya apa saja. Kalau secara produk, setiap barang apa saja yang real, ada bentuknya, ada wujudnya, insya Allah, dan halal secara syar'i barangnya, zatnya, dan cara perolehannya insya Allah BNTUMJ bisa membiayai. Baik itu kendaraan, properti, hunian, dan juga kebutuhan usaha yang lainnya. Ya, seperti itu. Kemudian selain tadi BNTUMJ juga memberikan layanan pembiayaan atau kebutuhan pembelian barang-barang secara angsuran atau secara cicil, BNTUMJ juga mempunyai layanan simpanan ataupun produk tabungan yang mana itu memang betul-betul kami rancang
bahwa simpanan yang kami berikan itu betul-betul kami jaga dengan amanah, dan juga ada pilihan-pilihan yang Bapak Ibu bisa ambil. Bisa simpanan wadiah yang mana itu akadnya titik, tidak ada tambahan sama sekali, ataupun simpanan yang sifatnya investasi ataupun mudharabah akad. Itu ada bagi hasil tiap bulan, yang mana bagi hasilnya akan bisa berfluktuasi sesuai dengan keuntungan yang BNT-UMY dapatkan di bulan tersebut. Seperti itu. Itu dari sisi komersil atau sisi bisnisnya BNT-UMY. Kemudian dari sisi akadnya yang tabaruk atau ta'awun tolong menolong, tadi seperti yang sudah disinggung oleh Ustaz Syakir, bahwa BNT-UMY juga melayani membantu orang-orang ataupun umat muslim yang terjerat hutang riba. Ini sudah rutin kami laksanakan di setiap Ramadan. Kami melaksanakan pembebasan hutang riba, baik itu hutang riba yang sifatnya ke person ataupun orang-orang yang sudah terjerat hutang riba yang sudah tidak bisa berkutik lagi karena sekarang zamannya pinjol, Ustaz. Nah itu satu orang bisa banyak titik, 20 titik, 15 titik pinjol, dan itu kanan kiri kena. Alhamdulillah BNT-UMY bisa melaksanakan pembebasan hutang riba. Nah, barangkali di tempat ataupun lingkungan Bapak dan Ibu sekalian ada yang mengalami kepahitan ataupun kesulitan di dalam pembebasan hutang riba, monggo nanti bisa ke BNT-UMY ataupun bisa datang ke kantor BNT-UMY. Siap. Demikian Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berangkat hari ini ke Kopeng Haji diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, dan selalu diberikan